Yun Qingyan, kita sedang mengambil jalan pintas ke kelas jenius. Masih sedikit jauh di depan. Izinkan aku memperkenalkan kepadamu apa itu kelas jenius dan pentingnya kelas itu di perguruan tinggi Singkong. Ada 69 siswa di kelas jenius, lebih dari 90% adalah jenius tingkat pertama, dan 10% sisanya adalah jenius tingkat 2. Selain kamu, siswa termuda juga berusia lebih dari 20 tahun, dan yang terlemah dari mereka juga memasuki alam bulan. Semua orang di kelas jenius akan dilatih lebih fokus, dan sumber daya yang dikonsumsi mereka 10 kali lebih banyak daripada siswa biasa. Nantinya, akan ada kompetisi kelas jenius setiap 2 bulan, dan 3 pemenang akan mendapat kesempatan untuk berlatih di Goa Api Teratai. Goa Api Teratai adalah tempat suci untuk perguruan tinggi Singkong, sebagian besarnya diselimuti oleh suhu tinggi, tetapi kecepatan pelatihannya 10 kali lebih cepat daripada di luar. Selain itu, petarung yang berlatih di Goa Api Teratai tidak akan memiliki batas pelatihan. Banyak guru dan siswa yang menghadapi rintangan pelatihan akan membayar harga yang sangat mahal sebagai imbalan untuk kesempatan untuk memasuki Goa Api Teratai untuk menerobos penghalang pelatihannya itu. Goa Api Teratai? 10 kali lebih cepat untuk membantu orang menerobos? Sepertinya hati api Qingyan akan ada di dalam Goa Api Teratai itu, gumam Yun Qingyan. Di mana Goa Api Teratai? Tanya Yun Qingyan. Tentu saja, tempat penting seperti ini akan berada di bagian terdalam akademi. Ada juga wakil kepala perguruan tinggi alam bulan tingkat 9 yang menjaga pintu masuk goa, jawab orang itu. Yun Qingyan terdiam. Seorang petarung Yuejing level 9 yang kuat? Aku bisa mengambil bidikan dengan sarung pedang langit, tetapi kalau begitu aku akan menggunakan semua aura spiritualku. Aku akan dikelilingi oleh penjaga jika aku ketahuan oleh mereka, itu terlalu berisiko. Kelihatannya aku tidak bisa masuk dengan kekerasan, gumam Yun Qingyan berpikir. Qingyan, meskipun kamu menolak untuk ditunjukkan oleh guru penguji lainnya, aku masih memiliki sesuatu yang ingin kutanyakan. Apakah kamu mengizinkanku untuk menunjukkan sesuatu untukmu? Tanya orang itu. Hah? Apakah kamu masih tidak cukup jelas dengan apa yang aku katakan di arena tadi? Kalian semua tidak memenuhi syarat untuk menunjukkan apapun untukku, ucap Yun Qingyan. Kau tidak akan memenuhi syarat di masa depan. Tapi sekarang, kamu belum sekuat itu. Jika kamu tidak ingin dinasehati olehku, bisakah kamu menunjukkan masalahku seperti yang kamu lakukan kepada 2 guru penguji tadi? Tanya orang itu. Aku tidak mengambil harta apapun selama 2 tahun terakhir dan tidak pernah mengalami cedera serius dalam 10 tahun terakhir. Aku juga telah berlatih dengan hati-hati, dan aku tidak melakukan kesalahan apapun. Walaupun dia hebat, dia tidak akan bisa menemukan masalah apapun dariku. Aku perlu memberimu pelajaran karena kita tidak boleh sombong dalam pelatihan kita, gumam orang itu. Yun Qingyan menghentikan langkahnya. Orang itu terkejut. Kamu siapa? Kamu tidak cukup memenuhi syarat untuk membiarkanku menunjukkan masalahmu, ucap Yun Qingyan. Aku kira kamu adalah penguji yang paling sopan di antara mereka, tetapi aku tidak menyangka kamu ternyata guru yang sombong juga. Kamu hanya di Yuejing level 6 pada usia hampir 50, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu, dan ingin mengajariku? Jika aku seperti kamu, hanya mencapai Yuejing level 6 pada usia hampir 50, aku tidak akan tanpa malu mencoba untuk mengajari seseorang yang bakatnya beberapa kali lebih hebat darimu, ucap Yun Qingyan melewati penguji tersebut. Maaf, aku terlalu sembrono, ucap orang itu meminta maaf. Tidak apa-apa, aku akan menunjukkan masalahmu karena kamu hanya ingin membantuku saja. Kamu tidak diracuni, dan tidak ada masalah dengan pelatihanmu. Tetapi jika aku benar, kamu telah terjebak di Yuejing level 6 setidaknya selama 7 tahun, bukan? Tanya Yun Qingyan. Kamu bahkan bisa mengetahui ini? Orang itu terkejut. Aku pernah dengar dari kepala perguruan tinggi bahwa ada beberapa orang yang memiliki bakat surgawi alami, mereka bisa mengetahui dengan sekejap masalah pelatihan seorang petarung, dan memberitahu mereka hanya dengan beberapa kata. Mungkinkah Yun Qingyan adalah orang surgawi? Aku harus melaporkan ini ke kepala perguruan tinggi, gumam orang itu. Situasimu mirip dengan tetua keluargaku yang kutunjukkan lebih dari sebulan yang lalu. Kamu mengejar terlalu banyak untuk kenyamananmu, dan urutannya terbalik untuk mengabaikan pelatihanmu. Aku tidak tahu seberapa besar potensimu yang telah diuji King Orb,
tetapi kamu akan terjebak di Yuejing level 6 seumur hidupmu jika kamu terus berlatih seperti ini. Kita perlu istirahat yang cukup dan kerja keras dalam pelatihan. Orang hanya tahu bahwa terlalu banyak kerja bisa menyebabkan cedera, tetapi tidak tahu bahwa istirahat terlalu banyak akan menyebabkan kematian, kata Yun Qingyan. Terima kasih, ucap orang itu. Ayo pergi, sudah terlambat, ucap Yun Qingyan. Ah, oke, ucap orang itu menyusul Yun Qingyan. Orang itu menggeser semak-semak. Terlihat pemandangan yang sangat indah dengan pulau di tengahnya. Itu tempat yang sangat berharga, ucap Yun Qingyan. Aku tersanjung. Kelas jenius terletak di pulau tengah danau yang ada di depan kita, dan kita bisa mencapainya dengan perahu ini, ucap orang itu. Baik, ucap Yun Qingyan. Mereka menaiki sebuah perahu. Yun Qingyan berdiri di depan dan orang itu di belakang mengendalikan perahu dengan kekuatannya. Sampai akhirnya terlihat sebuah pulau. Aku harap kelas jenius dari perguruan tinggi Singkong tidak akan mengecewakanku, ucap Yun Qingyan. Akhirnya mereka tiba di pulau tersebut. Mereka berdua turun dari perahu. Qingyan, aku rasa kamu seharusnya sudah mengetahui kejanggalan dari danau di belakang kita, bukan? Tanya orang itu. Oh, bukan apa-apa, hanya saja ada ratusan binatang buas Yuejing yang hidup di bawah danau itu. Ada juga binatang spiritual Yuejing level 9 yang menahan mereka, jika tidak, perahu kayu tadi akan dihancurkan oleh mereka seketika, jawab Yun Qingyan. Kamu bisa merasakannya dengan begitu detail, ucap orang itu terkejut. Iya, ada makhluk spiritual Yuejing level 9 yang hidup di bawah danau itu. Itu adalah kontrak binatang spiritualnya kepala perguruan tinggi, ular jiwa es. Lupakan saja, aku rasa kamu tidak akan peduli tentang itu, ayo jalan terus. Qingyan, setelah kita menyeberangi Pulau Kabut, kamu akan bisa mengetahui kemampuan sebenarnya dari kelas jenius. Kelas jenius menggunakan sumber daya pelatihan terbaik di perguruan tinggi Singkong, tetapi persaingan di antara mereka juga yang paling kuat. Mereka bahkan perlu bersaing untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari. 51 orang yang berlatih di sekitar pohon besar ini adalah peringkat 18 ke bawah. Mereka tidur di udara terbuka di sekitar pohon besar ini. Mereka harus berlatih, makan, dan bahkan tidur di sana. Selain itu, semua makanan mereka adalah makanan mentah yang berdarah. Tenda-tenda di belakang itu terbuat dari kulit macan tutul berkaki 3 bermata ungu. Tenda-tenda itu bukan hanya tidak bisa dihancurkan oleh senjata biasa, mereka bahkan bisa membuatmu merasa nyaman apapun cuacanya. Mereka bersepuluh peringkat 9 sampai 18 itu bisa tinggal di tenda, semua makanan diantar ke sana tapi dimasak tanpa menggunakan bumbu apapun. Jauh di belakang, ada rumah yang terbuat dari batu meteorit. Itu tidak hanya membuatmu merasa nyaman di musim dingin dan musim panas, tetapi juga dapat mengurangi kemungkinan untuk menjadi stres. 5 orang tinggal di rumah batu yang diurus oleh pengurus rumah tangga dan makanan disediakan sesuai selera. Untuk 3 orang yang tinggal di pagoda itu, mereka adalah yang terbaik di kelas jenius. Masing-masing memiliki 3 pelayan muda dan cantik. Semua makanan mereka terbuat dari daging binatang buas Yuejing dan setiap hari sup yang mereka minum terbuat dari ramuan berusia 1 abad. Ketiga orang ini dikenal sebagai 3 orang suci perguruan tinggi Singkong. Kamu baru saja bergabung dengan kelas jenius, kamu perlu sedikit menderita dan tinggal di bawah pohon besar ini untuk sementara waktu. Aku akan pergi menemui dekan sekarang, kepala perguruan tinggi dan wakilnya akan membahas bagaimana kamu akan diperlakukan nanti, ucap orang itu selesai menjelaskan. Baiklah, jawab Yun Qingyan. Ngomong-ngomong, kamu jangan mencoba memberitahu potensimu kepada orang lain. Para jenius ini selalu sombong, meskipun potensimu sangat bagus, kamu pasti akan dibenci oleh orang lain karena kamu hanyalah seorang petarung Xinjing level 9. Namun, jangan menyembunyikan kekuatanmu dan ragu saat kamu memang harus bertarung. Jika kamu cukup kuat, kamu akan dihormati di kelas jenius. Jika kamu tidak ingin diganggu, kamu hanya bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri. Baiklah, aku ingin mengingatkanmu tentang satu hal terakhir. Meskipun akademi kita mendukung kompetisi, tidak boleh ada kematian atau kecacatan. Pelanggar akan dikeluarkan dari perguruan setelah kemampuan mereka dihancurkan, ucap orang itu meninggalkan Yun Qingyan. Kematian? Kecacatan? Daripada memperingatkanku, kamu seharusnya memberitahu sampah-sampah itu untuk berperilaku lebih baik padaku, gumam Yun Qingyan.
Seorang petarung sinjing level 9 pada usia 18 tahun? Sampah seperti kamu bisa bergabung dengan kelas jenius kami? Orang-orang selalu bersama dengan orang-orang yang sama. Sampah seperti kamu tidak memenuhi syarat untuk tetap berada di kelas jenius kami. Guru tidak berguna mana yang bertanggung jawab atas penerimaan murid tahun ini? Jika orang-orang yang tinggal di rumah batu tidak sedang berlatih, mereka akan memberi pelajaran kepada guru-guru setelah mereka mengetahui sampah seperti kamu bisa bergabung dengan kelas jenius kami. Ah, dia akan pergi juga setelah kita bergiliran memberinya pelajaran setiap hari, ejek orang-orang kelas jenius meremehkan Yun Qingyan. Oh, karena aku ingin memperingatkannya, aku akan mengajari salah satu dari mereka pelajaran yang buruk, ucap Yun Qingyan. Scan berpindah ke pagoda Goa Api Teratai. Kepala perguruan, ada hal penting untuk dilaporkan. Aku ada merekrut seorang super jenius dengan potensi yang melampaui makhluk bawaan untuk masuk ke kelas jenius, ucap orang itu. Melampaui makhluk bawaan? King Orb hanya bisa mendeteksi potensi level bawaan, bagaimana kamu bisa menentukan kalau potensinya melebihi makhluk bawaan? Tanya kepala perguruan. King Orb meledak saat menentukan potensinya. Selain itu, dia adalah orang surgawi yang pernah kamu katakan sebelumnya karena dia telah mengajari sesuatu kepadaku. Diajarkan? Apa yang dia katakan? Tanya kepala perguruan. Terlalu banyak pekerjaan akan menyakitkan, terlalu santai akan menyebabkan kematian. Metode pelatihan paling sederhana. Tiba-tiba kepala sekolah mengeluarkan aura yang kuat setelah memahami kata-kata tersebut. Aura yang kuat sekali. Aku akan menerobos, bawa dia untuk menemuiku 1 bulan lagi.